Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbakti di GKP Jemaat Bogor. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di GKP Bogor, kami sambut dengan penuh sukacita. Dan bagi jemaat atau jemaat tamu yang mempunyai keperluan khusus, dipersilakan menghubungi majelis jemaat setelah kebaktian hari ini atau melalui telepon atau WhatsApp. Kami akan menyampaikan beberapa warta jemaat. Bidang peribadahan dan pembinaan. Pada hari ini, Minggu 27 Agustus 2023, kebaktian pukul 6.30 dilayani oleh Pendeta Deda Nimrod Simatupang SSI. Dan pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Penatua Herwin Suryadi Jalib. Kebaktian minggu depan 3 September 2023, kebaktian pukul 6.30 dan pukul 9 dilayani oleh Pendeta Deda Nimrod Simatupang SSI. Kiranya kita dapat bersekutu bersama. Kebaktian rumah tangga dilaksanakan pada hari Rabu 30 Agustus 2023 pukul 18.30 secara onsite di keluarga Bapak Penatua Barnabas Elia bertempat di GKP Bogor dan akan dilayani oleh Pendeta Deda Nimrod Simatupang SSI. Jemaat juga dapat mengikuti kebaktian KRT secara Zoom yang dilayani oleh Penatua Widiatmoko Sumarno dengan liturgos Penatua Meriza Prasanti. Keesaan dan kesaksian. Kebaktian peresmian masa vikariat Saudara Williams Dikjaya Tanamal SSI dilaksanakan pada hari Minggu 27 Agustus 2023 pukul 9 bertempat di GKP Garut, Jalan Bratayuda nomor 46 Desa Regol, Kecamatan Garut. Kebaktian peresmian emeritasi Pendeta Dr. Andes Agustria Empi M. Min dilaksanakan pada Senin 4 September 2023 pukul 15 sampai dengan selesai bertempat di Kinasi Resort Depok di Jalan Raya Cimpaem Tapos. Utusan 2 orang non-pendeta. Penelitian dan pengembangan. Majelis Jemaat atas nama Jemaat mengucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merayakan ulang tahun pada pekan ini 27 Agustus sampai dengan 2 September 2023, baik kelahiran maupun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Sarana dan dana. Pada hari ini disediakan kotak khusus tanda kasih emeritasi Pendeta Agustria Empi M. Min, mohon dukungan jemaat. Rapat kerja Majelis Jemaat akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 27 Agustus 2023, pukul 11 setelah kebaktian umum kedua, bertempat di GKP Bogor. Agenda evaluasi program kerja bulan April sampai dengan Juli 2023 dan program besar sampai bulan November 2023. Mohon warta ini dianggap sebagai undangan resmi. Berdasarkan hasil penghitungan suara tahap 2 tanggal 13 Agustus 2023 serta surat pernyataan kesepakatan keluarga yang terkait dengan ketentuan PPTG, Panitia Pemilihan Penatua dan PPJ Jemaat GKP Bogor telah menetapkan calon penatua dan pengawas perbendaharaan jemaat terpilih periode pelayanan 2023 hingga 2027. Daftar nama-nama calon penatua dan PPJ dapat dilihat dalam warta jemaat halaman 13. Pembinaan calon penatua dan pengawas perbendaharaan jemaat GKP Bogor akan dilaksanakan pada yang pertama, Sabtu 2 September 2023 pukul 9 sampai 15 bertempat di GKP Bogor dengan narasumber Pendeta Deda Nimrod Simatupang SSI dan Pendeta Yuyun Normalia Majiah STH. Dan pembinaan kedua akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 September 2023 pukul 9 sampai 15 bertempat di GKP Bogor
dengan narasumber Pendeta T. Adama A. Sihite, THM, dan Penatua Dewi Nurani Listiorini. Diharapkan kepada para calon penatua dan calon PPJ dapat hadir pada pukul 8.30. Majelis Jemaat atas nama Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur dan dukungan program dari Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Warta tambahan, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Pratono Brojo Siswoyo, ayahanda dari Bapak Sunu Pastadi, pada 26 Agustus 2023, pada pukul 22.30 di Yogyakarta dalam usia 89 tahun. Pemberangkatan jenazah dari Rumah Duka Bethesda Yogyakarta pada hari Minggu 27 Agustus 2023 pada pukul 10. Jenazah dibawa ke Purworejo. Kiranya Tuhan Yesus, sumber penghiburan sejati, menguatkan dan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta hari ini, kiranya jemaat mengetahui dan mendukungnya. Terima kasih. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama akan memuji Tuhan. Kita akan menyambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 4, bait yang pertama, kedua, dan keempat. Hai mari sembah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita dengan satu keyakinan. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudara. Dan menyertaimu juga. Nats pembimbing dalam kebaktian minggu ini terambil dari Injil Matius, pasal yang ke-16, ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jemaat kami persilakan untuk duduk. Hukum Allah yang akan menjadi pengantar dalam langkah-langkah kehidupan kita
terambil dari Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Asal kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam engkau ku kenang. Di hadiratmu jiwaku tenang. Jemaat yang terkasih, marilah kita merendahkan hati kita di dalam pengakuan dosa. Ketika Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah, ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini sangat memilukan hati Tuhan. Bahkan membuat rasa sesal Tuhan karena Ia telah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah agar dosa kita dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah, sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Sidang jemaat, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah yang Maha Kudus secara berbalasan. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Di dalam kesesakan, kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Amin. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan anugerah pengampunan dosa yang akan terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara semua yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Allah dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat terkasih, kita diajak bersama-sama untuk merenungkan bagian dari firman Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengawali dengan kerendahan hati di dalam doa. Kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Karena setiap kami merasa bahwa Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Khususnya untuk hari ini, ketika hari yang sudah ditentukan oleh Tuhan dan kami bersiap-siap, bersehati, sepikir, untuk kami boleh melangkah di rumah Tuhan. Semua boleh terjadi ketika perjalanan kami dari rumah tiba di tempat ini, oleh karena kasih karunia Tuhan yang sudah menuntun kami. Dan kami percaya ketika ibadah ini berlangsung, Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, bagian firman Tuhan yang Tuhan sudah sediakan untuk kami nikmati bersama-sama pada siang hari ini, pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya menjadi menu yang sangat sehat dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup kami dan bagi iman kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk semuanya. Di dalam kasih-Mu kami sudah berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada ibadah
pagi ini terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20, saya akan bacakan untuk kita semua. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita baca bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik yang hadir bersama-sama kita di ruang gereja ini maupun yang mengikuti live streaming dari kanal YouTube GKP, dan dimanapun kita berada, kasih sayang Tuhan dan sejahtera Tuhan kiranya menyertai kita dalam ibadah kita pagi hari ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahu dan kenal adalah sesuatu yang berbeda. Biasanya kalau tahu, kita mengetahuinya tidak lengkap, hanya sekedar saja, kurang lebih berbeda dengan kenal. Kita mungkin punya seseorang yang kita tahu, bahkan namanya pun nggak tahu, kadang-kadang ciri-cirinya yang kita sebutkan, oh yang orangnya ini ya, yang rambutnya putih ya, oh iya saya tahu, tapi saya tidak kenal. Dan dia pun belum tentu kenal saya ketika saya menceritakan orang tersebut. Kalau ini di personnya kepada manusia gitu ya. Tapi kalau kenal, pasti tahu. Kenal berarti kita sudah pernah berinteraksi dengan dia, kita sudah berkomunikasi, pernah ketemu, pernah berjabat tangan, bersalaman, lalu ngobrol-ngobrol, walaupun tidak banyak ngobrolnya gitu kan ya. Minimal namanya kita tahu. Pasti ketika berjabat tangan, saling menyebutkan nama biasanya begitu kalau kita belum kenal gitu kan ya. Saling menyebutkan nama dan itu menjadi identitas utama kita, nama kita minimal kita sebutkan di masing-masing ketika kita berkenalan. Mungkin juga berlanjut dengan rumah di mana, keluarga di mana, kerjanya di mana dan sebagainya. Ketika itu sudah akrab dan sudah komunikasinya sudah enak, karena itulah yang disebutnya sudah kenal. Tapi ada juga yang kalau kita tambah awalan di depannya jadi mengenal. Nah kalau mengenal ini lebih jauh lagi kita. Kalau sudah mengenal tuh sudah sering ketemu, sudah sering dan sudah saling percaya bahkan. Saya mengenal dia. Kita sudah saling percaya kekurangan kelebihan yang teman kita lah katakanlah seperti itu. Kita sudah sangat-sangat kenal. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita hari ini ada berada di dalam satu ruangan, dalam gereja Tuhan di tempat ini, tentu bisa dipastikan kita kenal semua ya. Bisa dipastikankah kita kenal? Bisa dipastikan? Enggak ya. Kadang-kadang begitu ya, sama kok saya juga seperti kadang-kadang ada banyak baik bukan jemaat kita aja tapi juga mungkin jemaat simpatisan dan tamu. Ketika saya bersalaman, ini kayak banyak baru lihat gitu kan ya. Dan itu menjadi
suatu kebiasaan di GKP yang selalu bersalaman itu membuat orang merasa diterima. Nah Bapak Ibu, minimal di kiri kanan kita nih, kita duduk di tempatnya masing-masing. Bila mana ada yang belum dikenal, saya kasih waktu 1 menit aja. 1 menit Bapak Ibu untuk bersalaman dan menanyakan namanya. Supaya nanti kalau kita ketemu di luar, karena Bogor itu kecil, kalau kita ketemu di luar, kita tahu namanya. Semoga masih ingat ketika ketemu di luar, misalnya ketemu di mall gitu kan ya, salamatnya ini sahanya. Lupa namanya kadang-kadang, ataupun memang belum kenal namanya. Tetapi saat ini saya berikan waktu 1 menit saja untuk kita bersalaman, barangkali di kiri kanannya ada yang belum kenal. Tapi kebanyakannya kalau di kita di sini emang kiri kanannya adalah saudara gitu kan ya, keluarga gitu ya, pastinya kenal gitu kan ya, kenal gitu. Ya semoga diingat. Semoga namanya diingat ya, supaya nanti ya ketika nanti kita keluar dari sini, dari gereja, kadang-kadang kalau jemaat kita ada beberapa dan cukup banyak yang tidak langsung pulang. Tidak langsung pulang, lalu kita ngobrol-ngobrol baik di teras ini, di pos satpam, ataupun yang di taman sana. Kita ngobrol-ngobrol dan bukan hanya komunitas yang GKP setiap minggu, setiap saat kita bertemu, tapi ada juga orang-orang baru yang bergabung di sana dan menikmati percakapan kita. Dan itu sesuatu yang baik menurut saya. Mengenal seseorang lebih dalam akan lebih lebih memperbanyak kita mengenal orang. Dan hari ini firman Tuhan yang sudah saya baca dan kita dengar tadi bersama terambil dari Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-13 sampai 20 ini ingin menggambarkan mungkin tujuannya sama ke sana tapi mungkin akan lebih mendalam. Kenapa saya bilang ini perjalanan Yesus sebenarnya hal yang biasa ya. Bersama dengan murid-muridnya, kalau lihat di pasal-pasal berikutnya ada banyak Tuhan Yesus sambil berjalan dan mampir di suatu tempat dan di situ ada banyak yang bisa diperbuat oleh Tuhan Yesus atau ada respon yang luar biasa dari warga yang ketika Yesus melewat bersama murid-muridnya, bukan hanya pengajaran tetapi juga ada yang sakit dan ketika dia tahu bahwa Yesus akan lewat, dia sudah mempersiapkan siapa yang sakit yang akan dibawa kepada Yesus. Dan itu butuh kepercayaan yang lebih. Ketika dia hanya sekedar tahu, tetapi dia mau mempercayakan kesehatan misalnya dirinya, anaknya, suaminya itu kepada Yesus ketika dia melewat. Itu biasanya di pasal-pasal berikutnya diceritakan. Namun ketika kunjungan Yesus di Kaisarea Filipi, kalau Injil Markus lebih sedikit detail menjelaskannya, ke kampung-kampung di daerah Kaisarea Filipi. Artinya kita bisa membayangkan bahwa Yesus bukan berjalan di sebuah tempat yang luas, jauh dari rumah kemana-mana gitu, karena mungkin dulu gunung pasir, tapi di sebuah kampung yang mungkin bisa dipastikan mungkin agak berdekatan lah, dari rumah satu ke rumah yang lain, dari tetangga satu ke tetangga lain, dan juga ada penduduknya. Dan sepertinya kalau kita melihat yang disampaikan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini, tidak ada pergerakan diceritakan oleh Matius, Markus, ataupun Lukas. Ketika Yesus datang lalu ada berbondong-bondong orang datang gitu kan ya, mengikuti dia, lalu akhirnya Yesus memberikan pengajaran bersama murid-murid. Yang ini tidak kayaknya. Nyata memang Yesus melewati sebuah daerah Kaisarea yang ternyata di sana memang tempatnya kuil, penyembahan dewa-dewi, sinagog mungkin juga ada tapi juga tidak seberapa, dan gereja belum ada di sana. Tapi itu hal yang justru menjadi tantangan bagi Yesus dan murid-muridnya. Dan juga satu hal lain ketika dia sudah berjalan agak jauh dan kemudian Kaisarea ini di tepi pantai ya, di tepi pantai. Dia berjalan dan dia melihat ada kesempatan yang baik. Yang Yesus pikirkan ketika melihat bahwa tidak banyak orang yang mengikuti dia dan itu memberikan waktu yang lebih kepada Yesus untuk mengajar murid-muridnya, memberikan kembali bekal-bekal untuk mereka meneruskan di kemudian hari. Yesus mengambil tempat, lalu dia berjalan ke satu pojok dan mengambil tempat di pojokan dekat dengan pantai. Dan di sana dia duduk bersama-sama dengan murid-muridnya, dan murid-muridnya juga tidak tahu apa yang akan disampaikan oleh Tuhan Yesus. Di sanalah Yesus memberikan pertanyaan. Pertanyaan pertama masih ringan-ringan ya, karena kayak ujian ini ya. Pertanyaan pertama masih ringan-ringan, nanti berikutnya mulai susah dan mulai mikir dan mulai berkeringat biasanya kalau kita ulangan atau ujian ya, seperti itu. Yesus mengatakan kata orang,
siapa anak manusia itu? Maksudnya siapa Yesus? Yang kamu dengar, yang murid-murid dengar ketika kita bersama-sama dalam perjalanan dimanapun itu, ada banyak orang berkerumun, adakah yang kamu dengar? Adakah yang kamu dengar siapa saya? Adakah yang menyampaikan kepada kamu siapa Yesus itu? Oh, murid-muridnya punya pengalaman masing-masing ternyata ya, mereka saling melengkapi. Lalu disampaikan, kata orang, Yohanes Pembaptis. Oke, Yohanes Pembaptis. Lalu ada juga yang mengatakan, Elia, Nabi Elia. Oh ya, oke. Lalu ada juga yang mengatakan Nabi Yeremia dan nabi-nabi besar lainnya. Nah, yang disebutkan ini memang pribadi-pribadi atau tokoh-tokoh yang sangat dihormati oleh umat Israel, ya disebutkan tadi itu. Tetapi bagaimana respon Yesus? Dia sudah 3 tahun bersama-sama dengan murid-muridnya, memberikan kabaran Injil dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah. Mungkin ada harapan dari Yesus ya, pastinya itu. Ketika dia sudah memberitakan Injil, dia sudah menunjukkan belas kasihannya kepada siapapun, dia sudah menyembuhkan begitu banyak orang, banyak mujizat yang sudah ia lakukan di sana, dan itu untuk membuat orang-orang menjadi percaya. Tetapi ternyata apa yang disampaikan oleh murid-murid itu berdasarkan pendengaran dia bersama-sama dengan Yesus, dengan orang-orang saat itu, ya kalau disebut kecewa ya. Oh, mereka tidak mengenal saya ternyata. Mereka tidak tahu kehadiran dia di dalam dunia ini untuk siapa. Jadi kalau tadi disebutkan seperti Yohanes Pembaptis, ya seperti kata Raja Herodes waktu itu ya. Jadi para martir yang mati itu, matinya oleh Herodes, dia akan bangkit lagi, dan yang bangkit itu adalah Yesus gitu loh. Jadi sepertinya Yesus ini seperti orang yang dibangkitkan dari para orang-orang yang disebutkan tadi, dan itu tentunya di luar dari rencana Allah kepada Yesus. Lalu kemudian Yesus bertanya lagi, tetapi apa katamu? Siapa aku ini? Ini mulai berkeringat. Karena kalau tadi cuman menceritakan apa yang kamu dengar kepadaku tentang aku. Artinya bahannya sudah ada, tinggal di reminder lagi lalu disampaikan ke gurunya Tuhan Yesus gitu kan. Tapi yang ini langsung menohok kepada personal, pribadi. Menurut kamu, siapa aku ini? Kalau tadi kata orang seperti itu, lalu kalau menurut kamu siapa aku ini? Saya bisa membayangkan ketika pertanyaan pertama mungkin masih ekspresinya murid-muridnya itu saling melengkapi dengan semangat dan sambil mengingat-ingat gitu ya. Oh, kata orang ini Tuhan Yesus, kata orang ini guru, kata orang ini guru gitu kan. Tapi ketika pertanyaan kedua ini, saya pastikan mereka terdiam semua. Diam bukan, saya percaya bukan gak tahu, tapi mereka juga bingung harus menyusun kata-katanya kayak gimana ya. Membentuk sebuah kata, sebuah pengakuan bahwa apa yang dia lihat dia tahu, cuman dia susah untuk menyebutkan yang pas tuh apa ya kata-katanya ya, gitu kan ya. Yang pas tuh apa buat guruku yang sudah saya lihat dan sudah saya iringi selama 3 tahun ini. Lalu dalam keheningan dan yang lain masih pada mikir, ternyata yang namanya Petrus dengan tegas menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saya bisa pastikan Tuhan Yesus dengan pernyataan pengakuan, ini bukan jawaban menurut saya, ini pengakuan Petrus secara pribadi soalnya. Secara pribadi, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi tidak cukup Petrus itu menyampaikan, engkau adalah Mesias. Kalau Mesias, ya sama. Mesias itu adalah orang yang diurapi. Ketika dalam perjanjian lama kita melihat ada nabi-nabi yang dipilih Allah itu diurapi dulu oleh Allah sebelum dia menjadi wakil Allah untuk menuntun umat Israel. Mereka diurapi dulu, itu namanya Mesias. Tapi ada satu kalimat belakang ini yang benar-benar membuat Yesus itu merasa puas dengan jawabannya atau dengan pernyataan anak Allah yang hidup. Ya kalau tadi Mesias para nabi juga diurapi, tetapi untuk memiliki kehidupan yang kekal hanya dimiliki oleh Yesus. Itu yang membuat Yesus menjadi luar biasa, meresponnya juga luar biasa. Kita tidak bisa baca bersama di ayat yang ke-17, saya bisa ulangi di ayat yang ke-17. Dikatakan di sana ketika Simon Petrus sudah menjawab bahwa
engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus langsung menanggapinya dengan kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Kalau kita ingat tadi, justru Yesus mempredikatkan dirinya sebagai, menurut kamu siapa anak manusia itu? Ya, ini jadi ketika justru jawabannya anak Allah yang hidup dari Petrus melebihi apa yang jadi ekspektasinya Yesus terhadap Petrus, dan saya percaya murid-muridnya pun menjadi percaya untuk pernyataan ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini menjadi bagian yang kalau bagi saya mungkin bahasanya mereminder kita, mengingatkan kita sebagai umat Tuhan yang bersama-sama kita beribadah secara persekutuan di gereja. Secara pribadi juga saya percaya kita juga punya persekutuan yang intim dengan Allah. Tetapi hari ini justru kita diingatkan oleh sesuatu yang mungkin terbiasa, sangat biasa, dan bagian dari sebuah tata kebaktian. Selepas ini nanti kita akan mengucapkan pengakuan iman. Dan inilah yang dinyatakan oleh Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kalau kita di sini, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal, dan seterusnya dan seterusnya. Itu menjadi pengakuan iman. Dan biasanya kalau hal-hal seperti ini menjadi rutinitas, terkadang menjadi pemaknaannya bagi pribadi kita masing-masing makin lama makin kendor. Dan bersyukur hari ini firman Tuhan mengingatkan kita selaku umat yang percaya, selaku umat yang senantiasa mempunyai hubungan yang erat dengan Allah, selalu umat yang senantiasa melihat betapa perbuatan Allah setiap pribadi kita, merasakan itu, ada pimpinan, ada penyertaan di setiap suka duka kehidupan kita. Saya kira itu menjadi pegangan kita untuk hari ini. Apakah saya cukup? Yesus juga bukan nggak tahu kok apa yang ada di pikiran murid-muridnya saat itu, bukan nggak tahu. Saya yakin Yesus tahu, tetapi Yesus butuh pernyataan secara pribadi. Menurut kamu siapa aku? Menurut saya dan Bapak Ibu saudara-saudari, siapa Yesus? Kan ini pertanyaan yang menggelitik ya. Saya ditanyain hal yang begini, saya dari kecil loh Kristen. Saya dari kecil loh, orang tua saya, nenek saya semuanya Kristen loh. Kok ditanyain hal seperti ini ya? Tapi ketika kita renungkan, iya juga ya. Bayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika memang dalam kehidupan Kristen itu sudah menjadi standar kita berdoa. Nanti setelah ini kita ada doa syafaat untuk mendoakan orang lain. Nah, kita menyebut Bapa, Allah Bapa, menyebut Yesus. Tetapi sebenarnya kita sudah kenal belum dengan yang kita sebut itu? Ketika kita menyebut Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Emang kita sudah kenal? Pastinya Bapak Ibu sudah kenal ya, saya percaya itu. Kita sudah kenal. Kenapa? Lah kita menggantungkan masa depan kita dalam doa kita, menggantungkan segala apa yang kita rasakan, memberikan semuanya di bawah kaki salibnya, katanya begitu, ada bahasa-bahasa seperti itu ya. Artinya betul-betul kita menyerahkan hidup kita, masa depan kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita kepada namanya Yesus. Dan saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di sini dan juga yang mengikuti dalam streaming tentu sudah mengenal. Karena nggak mungkin kita nitipin baby kita, anak kita kepada orang yang tidak kita kenal. Saya titipkan ya, bayi saya mau kerja, tapi nggak kita kenal. Nggak mungkin Bapak Ibu pulang dari kerja kita nggak tahu nyari orang itu di mana. Nggak mungkin sekali. Pengakuan iman ini untuk pagi ini mungkin kembali diingatkan kepada kita semua, sesuatu yang mungkin kita anggap sebagai biasa aja. Setelah khotbah lalu ada saat teduh sejenak, kita akan bersama-sama diajak untuk pengakuan iman. Mungkin bukan hanya dari gesturnya saja, tetapi bagian firman ini yang ingin dinyatakan adalah bagaimana kita secara personal mengenal Yesus. Benar nggak sih? Ketika kita mengakui iman kita, iman percaya berarti kan? Kita percaya kepada Yesus, lalu bagaimana ekspresi kita? Lalu bagaimana kita mengimplementasikan itu dalam kehidupan kita? Bukan hanya sekadar ucapan,
Ucapan hanya reminder, mengingatkan kita ketika kita lupa. Tapi setelah itu, ketika kita ngomong percaya, mengimani itu, bagaimana kita menyikapinya? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, murid-muridnya pun seperti itu. Jadi kalau saya tadi katakan bahwa Yesus pasti bukan nggak tahu apa yang ada di pikirannya ketika dia bertanya seperti itu. Pasti tahu, pasti tahu. Tapi Yesus butuh statement, butuh ketegasan, butuh pernyataan dari murid-muridnya yang selama kurang lebih 3 tahun. Sudah 3 tahun sebelum nanti Yesus akan sampai kepada perjalanan yang penuh dengan derita di Yerusalem. Dan ini perjalanan ke Filipi ini sudah mulai mendekati ke daerah sana. Ingin saya reminder juga bahwa salah satu yang menjadi pertimbangan Yesus untuk kembali mengumpulkan mereka adalah karena sudah semakin dekatnya tempat yang akan terakhir, titik terakhir perjalanan Yesus adalah di Yerusalem. Dan dia di sana akan menerima penghakiman, akan menerima penyiksaan dan kematian. Makanya tidak salah kalau Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya saat itu. Karena apa? Nanti setelah itu terjadi, ke siapa lagi Tuhan Yesus untuk meneruskan kabar keselamatan ini, kalau bukan kepada murid-muridnya. Kita boleh baca apa yang disampaikan dan dibekali oleh Yesus ini luar biasa terjadi terhadap murid-muridnya. Kita bisa melihatnya di Kisah Rasul-Rasul. Luar biasa yang namanya Petrus dan murid-murid yang lainnya. Sekarang ini, pernyataan ini dibalikan ke kita sebagai umat Allah. Kalau kita tahu bahwa murid-muridnya selama berjalan bersama Yesus ada banyak hal yang dilakukan selain pengajaran, kabar keselamatan, tadi sudah saya sampaikan juga bisa beberapa nubuatan-nubuatan Yesus ataupun mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus itu luar biasa dan itu sangat-sangat mempesona orang saat itu. Dan ternyata hanya sekedar mempesona. Untuk sampai mengenalnya juga ternyata nggak sampai juga gitu ya. Kalau kita boleh sedikit mereminder, karena banyak sekali apa yang sudah Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, meredakan badai hanya sekali, reda, berjalan di atas air yang 2 minggu yang lalu disampaikan di mimbar ini, dan masih banyak, memberi makan 5.000 orang atau ribuan orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Sesuatu yang harusnya menjadi semakin menguat pertanyaan kita, siapa Yesus ini? Siapa Allah ini? Pada saat murid-muridnya dan kita hanya membaca. Dan kita membaca itu kita juga dihantarkan kepada pemahaman yang sama untuk mengaku iman kita. Bukan hanya diucapkan, tetapi ketika kita keluar dari sini, bahwa pengakuan iman itu terus dibawa dalam kehidupan kita. Itu yang ingin disampaikan dari bagian firman ini. Dan bisa kita mengenal dia, bisa kita memberikan kepercayaan kita kepada Yesus dan menyerahkan segala apa hidup kita kepada Yesus itu kalau bukan dari kita mengenal dulu. Betapa pentingnya kita mengenal dan mengenal. Ketika kita mengenal, kita terus mencari siapa sih Yesus. Kita terus diajak untuk terus merenungkan secara pribadi, membuka Alkitab lagi, membuka Alkitab, referensi yang lain. Lalu di dalamnya kita juga akan berdoa. Kekuatan sendiri tidak akan mampu untuk kita mengenal seorang Yesus, Allah kita yang luar biasa, di keterbatasan kita semua. Ada doa yang menuntun kita, ada Roh Kudus yang membentuk kita, mempercayakan apa yang ada dalam hati kita untuk menyerahkan kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pengakuan iman adalah pengakuan yang sangat-sangat personal, sangat pribadi. Kalau kita melihat dalam CD lah gitu kan ya, setelah katekisasi lalu CD, itu biasanya suka ditanya sama yang peserta CD, ini pengakuan imannya akan mengucapkan pengakuan iman, mau sendiri-sendiri atau mau bareng-bareng gitu kan ya. Dan mereka rata-rata takut tidak hafal, dan biasanya bareng-bareng tapi diucapkan sendiri-sendiri gitu kan, tidak dalam sendiri-sendiri. Nah ini suatu pengakuan di awal kita. Ketika CD umur 17-an kita sudah masuk ke dalam pengakuan iman secara iman, dan ketika usia kita sampai hari ini, lalu bagaimana perkembangan iman yang sudah kita tanam itu seperti apa? Dan masing-masing pasti punya ceritanya, saya percaya. Kebersamaan kita bersama dengan keluarga, lalu bersama dengan Tuhan Yesus,
Dalam segala suka dan duka, musim yang silih berganti, ada pasang, ada surut, ada suka, ada dan duka, semuanya boleh membentuk kita. Dan hari ini firman Tuhan menguatkan kita, mengingatkan kita kembali betapa pentingnya. Betapa kita juga harus kembali merefresh. Oh iya, kita harus jujur mengatakan bahwa selama ini saya pikir sudah cukup ya. Kalau saya datang kebaktian, ke kebaktian kategori, KRT, dan lain sebagainya. Saya kira saya sudah dianggap mengenal. Tapi hari ini kita diingatkan secara personal. Kita diingatkan untuk lebih jauh lagi, untuk lebih memahami lagi siapa Yesus itu sebenarnya. Maka dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, kalau kita sudah mengenal Yesus dengan sesungguhnya, dan kita saya ingin mengatakan bahwa inilah pergumulan kita saat ini bersama-sama, untuk mengenal lebih jauh lagi siapa Yesus itu, agar ketika kehidupan kita yang tidak stabil ini, ada kita dalam suka, ada dalam duka, kita tidak menyalahkan Yesus. Karena apa? Karena kita mengenal Dia. Ketika dalam suka, terima kasih Tuhan. Dalam duka cita, kami tetap bersyukur Tuhan. Karena kami punya Allah yang Engkau, ketika duka cita ini kami percaya Engkau akan memberikan saya kekuatan untuk melewati masa duka ini bersama dengan Tuhan. Kiranya firman yang sudah kita dengar hari ini dapat menguatkan kita dan dapat juga kembali mereminder kita sebagai umat Tuhan, orang-orang tebusannya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan sikap tegap dan penuh penghayatan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merendahkan hati di dalam doa syafaat, dan setelah doa syafaat kita akan bersama-sama menyampaikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Bapa kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus, karena Engkaulah yang sudah memeliharakan kehidupan kami,
pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dalam segala musim yang kami lalui ya Tuhan, di dalamnya ada suka dan duka, ada pergumulan, ada duka cita mungkin di dalamnya, tetapi sungguh ya Bapa, kami boleh menyaksikan secara pribadi bagaimana Tuhan menyertai kami. Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kami selalu hujan, Tuhan tidak pernah menjanjikan kami selalu panas, tetapi yang Tuhan janjikan kepada kami adalah penyertaan Tuhan di situasi apapun yang terjadi. Dan itulah boleh menjadi kesaksian kehidupan kami ya Bapak dimanapun kami berada. Tuhan juga berkenan memeliharakan persekutuan kami di tempat ini ya Tuhan, untuk menjadi persekutuan yang terus saling membangun satu dengan yang lainnya, dan terlebih menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami ya Bapa dengan segala kelemahan dan kekurangan kami, untuk kami boleh bersama-sama dalam waktu-waktu yang kami miliki, untuk terus membangun persekutuan ini bersama-sama, gereja Tuhan ini, agar terus dan terus bukan hanya sekedar ada, tetapi berdampak bagi sesama. Terima kasih Bapak Yesus untuk semuanya. Ya Tuanku, pada syafaat ini kami juga ingin membawa beberapa saudara kami yang dengan setia kami doakan di dalam segala pergumulannya. Kami berdoa untuk Bapak Tripang Rikto Ape, Ibu Rokoyah Lumban Gaul, Ibu Saodah Sianipar, Ibu Siti Wasiah, Bapak Thomas Pranajaya, Bapak Ratna Dwiratno, Ibu Ida Mariati, Ibu Erlina Dudung Abdullah, Bapak Tanu Wijaya, Bapak Hotua Joni B. Sitanggang, dan juga Bapak Ferdi. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang maha mengetahui apa yang dialami oleh saudara kekasih kami, oleh sahabat-sahabat kami. Mereka terus berjuang untuk kesembuhannya Bapak, dan di dalam penanganan medis dan lain sebagainya, biarlah mereka terus berupaya. Tapi satu hal di dalam doa kami ya Bapak, kiranya Engkau terus melawat mereka untuk memberikan penghiburan, kekuatan di dalam sakit penyakit yang saat ini dialami. Bahkan di dalamnya, bila Tuhan izinkan, Kau bisa menyembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, peliharakan juga bukannya saudara kekasih kami yang sebutkan tadi, tapi keluarganya juga Tuhan, yang dengan sabar untuk memelihara mereka, untuk merawat mereka, memberikan kasih sayang yang luar biasa. Biar ini juga boleh menjadi berkat kesembuhan bagi saudara kami yang sedang mengalami kekurangan kesehatan. Terima kasih Bapak untuk semuanya, dan biarlah Tuhan sendiri yang selalu melawat dan melawat dalam kesendiriannya mungkin, juga dalam segala apa yang dialaminya. Kami serahkan saudara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapak Sorgawi, kami juga ingin berdoa dan sehati sepikir bersama dengan keluarga Bapak Sunu Pastadi. Yang tadi malam Tuhan panggil orang tua terkasih, Bapak Pratono Brojo Siswoyo di Jawa Tengah sana Tuhan. Bapak Sorgawi, biarlah segala proses sampai nanti pemakamannya, Tuhan juga yang akan campur tangan di dalamnya. Terlebih Engkau memberikan kekuatan kepada keluarga besar dan kesabaran Tuhan untuk meninggalnya Bapak orang tua terkasih mereka. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan segala prosesnya, segala sesuatunya, koordinasinya dengan berbagai pihak, sehingga pemakaman nanti dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapak di surga. Bapak di surga, kami juga ingin mengucap syukur dan bersuka cita bersama dengan saudara kekasih kami, sahabat-sahabat kami yang pada minggu ini berulang tahun dan juga ulang tahun pernikahan. Tuhan, kiranya usia yang terus Tuhan tambahkan kepada saudara-saudara kekasih kami yang kami wartakan pada hari ini, biarlah terus membangun dan melihat betapa Tuhan memeliharakan saudara kami. Dan kami juga ingin memohon kiranya terus dan terus Tuhan juga menyertai saudara kami ini di dalam segala aktivitasnya, dalam segala pergumulannya, dalam segala tanggung jawabnya. Kami ingin menyerahkan mereka, dan biarlah 1 tahun yang Tuhan tambahkan kembali kepada mereka ini menjadi sesuatu yang menghiburkan mereka, memberikan kekuatan dan memberikan kepercayaan kalau mereka tidak sendiri untuk sampai di hari ini, tetapi ada Tuhan yang menyertai. Terima kasih Bapak. Bapak Sorgawi, kami juga berdoa untuk segala kegiatan yang berlangsung baik di Jemaat Tuhan di GKP Bawor ini ataupun di Klasis maupun sinodal. Tuhan kiranya terus memberkati segala aktivitas, segala program yang terus berlangsung saat ini, dan kami ingin berdoa ya Bapak untuk rencana
kebaktian peresmian masa vikariat Saudara William Dikjaya Tanamal yang menjadi jemaat di GKP Garut. Tuhan juga berkenan mempersiapkan semuanya agar peresmian vikariat ini akan terus bisa berlangsung dan Tuhan juga akan terus menyertai vikaris ini dan membekali agar pada suatu saat yang Tuhan sudah tentukan, vikaris ini akan memimpin sebuah jemaat di Garut. Kami juga ingin berdoa untuk kebaktian peresmian emeritasi Pendeta Dr. Andes Agustria Empi di Depok nanti Bapak. Tuhan juga berkenan menolong segala sesuatu panitia yang mempersiapkannya dan terutama kepada Bapak Pendeta Agustria dan keluarga yang sudah menjalani perjalanan yang panjang untuk sampai di hari ini dalam pelayanannya. Tuhan kami percaya, Tuhan tidak akan meninggalkannya dan Tuhan akan terus dan terus memeliharakannya dan terus memberikan kesempatan dalam pelayanannya kepada Bapak Pendeta Agustria Empi. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk semuanya. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk penatua yang sudah diumumkan dan terpilih untuk kembali meneruskan pelayanan ini di tahun 2023 sampai dengan 2027. Segala upaya dari panitia untuk berproses ini ya Bapak, sungguh kami percaya tidak akan sia-sia. Dan Tuhan sendiri yang sudah memilih untuk kami semua, penatua-penatua yang akan melanjutkan pelayanan kami. Dan sungguh ya Bapak, ketika pada saatnya nanti, bahwa penatua yang ada ini tidak dapat bekerja sendiri ya Tuhan, tapi sungguh kami juga ingin mengajak seluruh jemaat untuk menjadi bagian yang terus mengembangkan GKP ini bersama-sama, saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga apa yang menjadi berat dan sama-sama ditanggung. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, ada proses-proses dari panitia pemilihan ini akan terus dilakukan untuk mempersiapkan penatua yang baru ini ya Tuhan, dan kiranya Tuhan juga memberkatinya. Memberkati segala prosesnya, pembicara-pembicara yang nanti akan dihadirkan di tempat ini untuk menjadi narasumber Tuhan, kiranya Tuhan juga menghadirkan mereka dan memberkati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semuanya. Bapak Surgawi, ada banyak hal yang ingin saya sampaikan, kami sampaikan di dalam syafaat ini ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang Maha mengetahui apa yang kami butuhkan. Kami ingin alaskan doa yang jauh dari sempurna ini hanya ke dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namakan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan didasari dengan Roma 12 ayat yang ke-1, demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan kita pada hari ini akan dilayani oleh sektor Bethlehem, dan ada kotak khusus yang tersedia bagi kita semua untuk dapat berbagi kasih dengan emeritasi Bapak Pendeta Dr. Andes Agustria MP Magister Ministry yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 September 2023. Kita akan mempersiapkan persembahan kita dengan pujian 393 yang pertama dan yang kedua terlebih dahulu. Setelah itu kita akan bergantian memberikan persembahan pada kotak khusus dan juga jemaat dapat memberikan melalui transfer dan kris GKP Gereja Kristen Pasundan Bogor. Kita menaikkan pujian 393 bait pertama dan yang kedua. Beri
kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah Sang Halik, yang penuh rahmat dan belas kasihan, terima kasih ya Allah untuk segala kesempatan dan kemampuan untuk kami semua, untuk dapat terus berkarya, berkarsa dan bekerja, hingga pada saat ini Tuhan, dengan sukacita dalam persekutuan kami dalam kebaktian minggu ini, kami membawa persembahan yang terbaik buat rumah Tuhan di tempat ini. Kiranya persembahan kami ini berkenan bagi kemuliaan Tuhan, yang dapat digunakan dengan baik untuk pelayanan dan kesaksian, menyatakan kasih Allah kepada sesama kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Kristus. Kami menyerahkan persembahan kami dengan penuh syukur dan penuh pengharapan. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita mengimani Yesus sebagai Allah yang Maha Kuasa, maka andalkanlah kuasa Yesus dalam kehidupan kita. Jika kita mempercayai Yesus sebagai Juru Selamat, maka berlindunglah padanya. Jika pengakuan iman kita adalah pengenalan yang sungguh kepada Kristus, dan iman kita hidup di dalam Kristus, maka anugerah dan berkat Allah akan dinyatakan bagi kita, sebab anugerah Allah nyata dalam pengakuan iman. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Membuka jalan baru
Kasih Allah Bapa tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi saudara-saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Maju Laskar Kristus.